Kali ini kita akan bicara soal bagaimana mengembangkan sikap-sikap kepribadian moral yang kuat. Nah, ini diusulkan oleh Mani Suseno sebagai usaha supaya sungguh kita sebagai pribadi memiliki moralitas yang bagus, moralitas yang baik, ya. Ada dua kata kunci penting, yaitu kejujuran dan bertanggung jawab. Dua hal besar ini yang rasanya perlu untuk dikembangkan. Apa itu kejujuran? Jujur berarti omong apa adanya. Tidak ada kamuflase, tidak ada topeng, tidak ada tipu-tipu. Omong sesuai dengan kenyataan. Maka supaya orang bisa bicara dengan jujur, maka bukan supaya orang bisa bicara, tapi supaya orang bisa jujur, kejujuran dan dirinya terbangun, maka orang harus menjadi orang yang terbuka. Terbuka artinya tidak menutup-nutupi. Artinya tidak ada yang disembunyikan. Terbuka apa adanya, ya misalkan kita ini punya kelemahan, ya ini kelemahan saya, ini kekuatan saya, ini situasi saya. Kalau kita tidak punya uang, ya omong saja tidak punya uang. Jadi butuh yang namanya keterbukaan. Karena dengan keterbukaan, kalau orang tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan untuk dilihat oleh orang lain. Berikutnya adalah fairness. Fair artinya mengakui, menerima apa adanya. Fair ketika temannya lebih baik daripada dia, ya sudah, it's okay. Fair ketika ternyata hidup dia lebih enak daripada hidup saya, it's okay. Fairness. Ketika terjadi kecelakaan, fairness artinya apa? Ya mandi dibawa ke polisi untuk dilihat, untuk dicari data-datanya sehingga dibuktikan mana yang benar, mana yang salah. Ini soal fairness. Yang ketiga adalah otentik. Apa artinya otentik? Otentik berarti memilih tindakanku dengan bertanggung jawab. Otentik artinya saya menentukan diri saya sendiri. Saya tidak mau jadi kerbau atau burung beo yang hanya ikut-ikutan orang lain. Otentik berarti saya mau menjadi pribadi yang bebas, bertanggung jawab, mengikuti suara hati. Nah, dengan otentik itu, maka saya menjadi pribadi yang apa adanya. Tidak usah ditutup-tutupi. Seringkali kita akan dididik menjadi orang yang ABS, asal bapak semua. Padahal bukan itu yang kita butuhkan. Ya, apa yang saja. Fair saja. Be yourself. Jangan menjadi orang lain. Be yourself. Nah, berikutnya adalah kata bertanggung jawab. Apa artinya bertanggung jawab? Bertanggung jawab artinya saya mau melakukan apa yang harus saya lakukan dengan sebaik mungkin. Contoh, ketika Anda hidup di sebuah lingkungan rumah tangga, di situ Anda melihat orang tua Anda sedang kesulitan dengan pekerjaan,
dan dikejar target. Pertanyaannya adalah, apa tanggung jawab yang mau Anda ambil, yang mau Anda lakukan sebagai seorang anak? Ketika di kelas Anda menemukan bahwa ada teman Anda yang tidak memahami materi dengan baik, tanggung jawab apa yang mau Anda ambil? Maka bertanggung jawab berarti apa? Melakukan apa yang sebaiknya, yang sepantasnya dilakukan dengan sebaik mungkin. Dengan prinsip seperti ini, maka etika peraturan diatasi. Bukan berprinsip bahwa yang penting taat pada peraturan, bukan. Tapi apa yang sepantasnya, sebaiknya saya lakukan. Karena kalau hanya taat pada aturan, maka kita tidak bisa menemukan value. Nah, supaya kita bisa bertanggung jawab dengan baik, kita butuh apa? Informasi, wawasan. Wawasan yang luas dan tak terbatas. Nah, seringkali kita ini ada pada problem. Problemnya apa? Kita merasa orang yang pernah belajar di perguruan tinggi, kuliah, tapi akhirnya tidak membuka diri sehingga wawasannya tidak luas. Karena wawasan bisa dicapai dengan bacaan, bisa dicapai dengan pertemuan dengan orang lain, bisa dicapai dengan diskusi dengan banyak orang, dan mendengarkan sharing-sharing banyak orang. Jadi kita perlu punya wawasan yang luas. Karena dengan wawasan yang luas, ketika terjadi sebuah kasus, Anda bisa mengerti, oh kasusnya begini. Kok di tempat yang lain ada kasus yang seperti itu, mirip juga. Lalu ini seperti apa masalahnya? Dilihat. Supaya bisa bertanggung jawab, punyailah wawasan yang tak terbatas. Nah, di poin keempat, setiap kali kita bertindak, setiap kali melakukan sesuatu, memilih dan sebagainya, maka tahap berikutnya apa? Berikan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Kenapa Anda memilih A, bukan memilih B? Kenapa Anda memilih tidur daripada memilih belajar? Kenapa Anda memilih belajar daripada ikut ibadah misalkan? Dan berbagai macam situasi yang lain. Berikan pertanggungjawaban atas tindakan Anda. Karena Anda melakukan sesuatu karena pilihan, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Ini kebebasan saya, ini kehendak saya. Maka pertanggungjawaban menjadi penting sekali. Ingat ya, kalau mau bertanggung jawab maka lakukan apa yang sebaik mungkin. Jadi melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Harus meloncat dari etika peraturan, harus punya wawasan yang terbatas, dan berani memberikan pertanggungjawaban. Jadi kenapa membuat ini dan itu? Dasarnya ini. Begitu. Nah, berikutnya kita perlu memiliki yang namanya kemandirian moral. Moralitas yang mandiri, otonom, tidak heteronom, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kita perlu punya penilaian-penilaian yang sahih, yang kita yakini. Dengan begitu tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan moral kita yang bertanggung jawab dan mandiri. Bukan sekedar mau ikut-ikut orang lain. No. Kalau di televisi ada begini saya ikut. No. Di media sosial ada begini saya ikut. Tidak. Kemandirian moral berarti berani menentukan pilihan. Mana tindakan-tindakan yang akan saya lakukan. Ini kemandirian moral. Kalau Anda merasa bahwa ini kesempatan saya untuk membantu orang, bantu saja. Kemandirian moral. Jadi perlu kita menjadi orang yang punya kemandirian moral. Jangan hanya jadi burung piyah ikut sana ikut sini. No.
Tapi secara moral apa yang berjuang? Kemandirian ini gimana? Berikutnya keberanian moral. Karena apa? Berhadapan dengan banyak tantangan yang kita hadapi di negara kita. Membangun sikap moral yang kuat membutuhkan keberanian. Nah, problemnya adalah seringkali keberanian ini kurang bergaung, sehingga ketika kita mau mengatakan kebenaran, ketika lalu kita direpres, kita mundur. Karena pada berani. Maka kalau mau mempunyai sikap moral yang kuat, ya bertanggung jawab. Berani, ini pilihan saya, ini saya lakukan, dan ini pertanggungjawabannya. Ini dasarnya. Yang terakhir adalah kerendahan hati. Apa artinya? Kerendahan hati berarti melihat diri, menampilkan diri apa adanya. Realistik. Ya, realistiknya saya ini uang sakunya sekian, realistik. Tidak usah ngoyo lalu jadi utang dan sebagainya. Realistik ya apa adanya. Tidak usah neko-neko. Kritis, melihat segala sesuatu dengan kacamata kritis. Karena hanya dengan begitu kita bisa mengembangkan moralitas yang kuat. Nah, 5 hal tadi penting untuk diingat selalu, karena terkait dengan bagaimana caranya supaya makin hari sikap moral itu makin menjadi kuat. Kita perlu saling bantu satu sama lain, saling mengembangkan. Jujur, bertanggung jawab, mandiri secara moral, berani secara moral, rendah hati. Dan di situ tentu dalam bagian rendah hati kita perlu kritis. Karena di tengah dunia kita ada banyak nilai yang saling bertaburan, bertentangan. Setiap orang mengajukan argumennya sendiri, dan belum itu sah. Maka tugas kita mensahihkan supaya sungguh pengetahuan yang ada itu betul-betul valid dan tepat. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk topik ini. Terima kasih, selamat belajar.